Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herli Sapitri Marbun dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 7, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Saya berasal dari Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Saya alumni dari MAN 1 Tapanuli Tengah. Di MAN 1 Tapanuli Tengah itu memiliki 3 jurusan. Ada jurusan IPA, ada jurusan IPS, dan ada jurusan agama. Bertepatan saya tamatan dari jurusan agama. Baik, adapun tujuan saya di sini untuk menceritakan atau menyampaikan sedikit kondisi ekonomi masyarakat di desa saya. Adapun kondisi masyarakat di desa saya itu dapat dikatakan ekonominya menengah, mampu, tidak terbilang rendah. Kenapa saya katakan mampu? Memang karena orang-orang di sana masih mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya dan mampu juga menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat sarjana. Tapi di sini masalahnya itu terdapat pada anak, karena pemikiran anak-anak di sana masih minim. Orang itu berpikir kalau sudah tamat MAN SMA, pikirannya hanya untuk bekerja. Disuruh kuliah tidak mau. Orang tersebut mengatakan, untuk apa kuliah? Kuliah itu menghabiskan uang, katanya seperti itu. Banyak kok anak sarjana di sini, tapi tidak memiliki pekerjaan, masih menganggur. Malahan yang tamatan SMA sudah bisa bekerja dan memberi uang kepada orang tuanya. Jadi, adapun mayoritas pekerjaan masyarakat di desa saya itu rata-rata di kampung saya bekerja sebagai buruh petani. Orang tua di sana bekerja sebagai petani. Karena kampung saya agak dekat dengan pegunungan, di situ banyak lahan sawah. Rata-rata sepinggiran jalan itu semua sawah. Makanya di sana pekerjaan orang rata-rata bekerja sebagai petani. Dan ada juga yang bekerja sebagai nelayan. Karena di sana karena dekat dengan laut, pesisir pantai, orang juga banyak bekerja di bagian nelayan. Bagian nelayan itu untuk bapak-bapak rumah tangga. Dan petani itu untuk ibu-ibu rumah tangganya. Di sana juga ada pekerjaannya sebagai bengkel. Seperti ayah saya bekerja sebagai bengkel dan ibu saya bekerja sebagai petani. Dan alhamdulillah pekerjaan orang tua saya tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidup kami dan mampu membuat kami sekolah setinggi mungkin sampai sarjana. Saya 4 kakak beradik kuliah semua, tapi ada satu adik saya tiba-tiba berhenti kuliah. Karena itulah pemikirannya masih minim. Dia capek katanya belajar. Dari situ kan dapat dinilai orang tua itu sebenarnya mampu, ekonominya mampu, tapi anak-anaknya tidak mau untuk melanjutkan perkuliahan. Di desa kami masalah tidak terlalu banyak, baik itu masalah tentang ekonomi, seperti yang saya katakan tadi, masalah ekonomi itu tidak terlalu baik di kampung kami. Masih mampu rata-rata semua. Dan ekonomi itu juga bisa dibantu oleh pemerintah. Pemerintah banyak mengeluarkan kayak ibu-ibu PKK, ada bantuan. Banyak pemerintah membantu masyarakat dan ada juga pekerjaan sampingan dari masyarakat tersebut. Jadi di bagian pendidikan juga seperti itu sulitnya bagian pendidikan. Masalah tempat saya itu pendidikan.
Banyak di tempat saya orang rata-rata bekerja. Apalagi di kampung saya, di tempat saya, sekeliling saya, dekat-dekat rumah saya, itu anak-anak gadisnya lebih memilih merantau kerja pabrik di Malaysia ketimbang kuliah. Memang sebagian ada anak yang ingin kuliah, tapi mungkin pemikiran orang tuanya, untuk apa sih kuliah kau? Bilangnya seperti itu kan. Jadi masalah pendidikan itu mungkin agak kurang, tapi itu pendidikannya sesudah tamat SMA. Tapi kalau pendidikan SD, SMP, SMA di sana bagus, sekolahnya juga bagus. Kalau setahu saya tidak ada anak yang tidak sekolah di sana. Semua anak sekolah di sana. Tidak ada anak gara-gara tidak terbutuhi ekonomi keluarganya dia nggak sekolah. Ada anak di sana nggak sekolah? Enggak. Semua anak-anak di sana sekolah. Dari SD, SMP, SMA. Di sana lengkap sekolah. TK pun bahkan ada. Dan banyak juga orang menyekolahkan anak dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Banyak. Kalau masalah pendidikan itu di bagian tingkatan anak SD, SMP, SMA itu bagus. Tapi sesudah tamat SMA banyak juga, itu di kampung saya, tapi beda ya di kampung tetangga sebelah atau di sebelahnya lagi. Karena cara berpikir orang itu berbeda-beda. Dan masalah bagian kesehatan di kampung saya itu tidak juga rendah, masih mampu-mampu juga. Dan sepengetahuan saya, jarang orang masuk rumah sakit. Ibarat bisa dikatakan sih orang-orang di sana tidak terlalu banyak yang sakit-sakitan, masih mampu. Jadi di sana juga ada rumah sakit di sana dan ada juga puskesmas. Tapi sayang puskesmasnya kurang memadai, kurang bagus. Karena apa? Karena ibaratnya tidak layak huni. Tapi masih ada terbuka puskesmasnya di situ. Dan rumah sakitnya juga sekarang udah diperbaiki, sudah bagus dan menerima banyak masyarakat yang sakit. Tapi itulah, mungkin masyarakat di sana kalau ke rumah sakit yang lebih dominan itu orang yang melahirkan atau yang kecelakaan. Tapi kalau sakit-sakit untuk lantai yang tua-tua itu jarang. Itu setahu saya. Dan adapun solusi yang dapat saya tawarkan, pertama tentang masalah pendidikan tadi, kepada adik-adik kawan-kawan yang memang orang tuanya ingin menyekolahkannya tingkat sarjana, turutilah kata orang tua tersebut, karena itu memang penting. Pendidikan sarjana itu penting karena banyak membantu kita. Pemikiran kita lebih luas, jangkauan kita lebih luas, teman-teman kita lebih luas. Jadi pikiran kita tidak hanya di dalam desa tersebut. Kita bisa bertukar pikiran dengan orang banyak. Jangan kita tamat SMA hanya memikirkan bekerja, uang, lalu bisa mengirim kepada orang tua. Ya, kalian mungkin berpikirnya tamat SMA, bekerja, merantau ke negeri orang. Terus kalian dapat membagi hasil kerja kalian tersebut. Iya, tapi sebatas itu. Gimana ketika kalian sudah keluar dari pekerjaan tersebut dan kalian sudah menua, kalian tidak bisa membantu orang tua kalian. Memang rezeki itu tergantung kepada orang yang masing-masing, tapi setidaknya jika anak sarjana itu pasti, jika niatnya baik, usahanya kuat, tekadnya kuat untuk membahagiakan orang tuanya, pasti ada jalannya untuk sukses. Jadi memang anak kuliah itu rata-rata mungkin bisa jadi dikatakan menghabiskan duit orang tua, karena bayar uang kosnya, uang kuliahnya, uang makannya. Tapi asal kalian tahu, dari situ, dari perjuangan tersebut, bagi orang-orang yang teguh pendirian dan ingin sukses,
dia dapat membantu orang tuanya sampai dia tua nanti. Karena apa? Karena dia sudah memiliki pemikiran yang luas dan pendirian yang luas untuk saya harus sukses, saya harus membalas budi orang tua saya, walaupun tidak seberapa. Pasti pemikiran orang itu seperti itu dan dapat membantu orang tuanya. Ketika dia tamat sarjana dan dia mencari pekerjaan yang bertahan lama, yang dapat membantu orang tuanya. Mungkin pas kuliah dia menghabis orang tuanya, tetapi tamat sarjana dia mencari pekerjaan, lalu dia dapat pekerjaan yang baik, dia dapat terus-terusan mengirim kepada orang tua yang membantu orang tuanya, membalas budi orang tuanya. Karena apa? Karena dia telah dikuliahkan oleh orang tuanya. Baru masalah kondisi kesehatan. Saya mengasih saran kepada petinggi-petinggi atau kepala desa, lurah yang ada di desa saya, mohonlah kerjasamanya untuk membangun rumah sakit yang layak atau puskesmas yang saya bilang tadi yang tidak layak dipakai agar diperbarui, agar dapat masyarakat di situ berobat. Mohonlah bantu masyarakat yang sakit agar mudah untuk berobat di sana. Memang masyarakat di sana jarang untuk berobat atau mungkin dapat dikatakan jarang sakit. Tapi kan setidaknya kalau untuk orang melahirkan kecelakaan biar lebih mudah. Karena banyak juga sih kekurangan di rumah sakit. Kalau ada kecelakaan parah di sana, pasti langsung dirujuk ke Sibolga, ke Pandan atau kemana lah. Karena rumah sakitnya tidak memadai. Maka dari situ untuk pejabat-pejabat atau kepala desa, kelurahan, mohonlah kerjasamanya untuk membangunkan masyarakat itu agar di bagian kesehatannya dapat memadai. Dan perlu juga untuk camat, kepala desa agar lebih sering memperhatikan kondisi masyarakatnya. Apa kekurangan masyarakat? Apa yang harus dibutuhkan masyarakat? Karena camat dan kepala desa itu suatu pendamping agar ada kemajuan dalam masyarakat tersebut. Setidaknya ada rasa kepedulian dari kepala desa atau camat untuk memperhatikan masyarakatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau ceritakan sedikit tentang desa saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.